sih caranya main Puzzle? Mungkin masih banyak yang belum kebayang gitu ya. Oke, Puzzle ini bisa dimainkan dengan 7 cara. Yang pertama, memainkan puzzle-nya aja. Misalnya gini nih. Nah, tergantung usia anaknya. Kalau misalnya masih kecil, misalnya 2 tahun, buat mula-mula bisa disebar mungkin 3 atau 4 puzzle dulu buat permulaan. Nah, kemudian minta dia mencari pasangannya untuk dipasang di sini. Gini. Nah, begitu dipasang, kemudian yang menemani bisa membacakan ini apa artinya. Puasa misalnya, kemudian menjelaskan apa itu puasa dan sebagainya. Nah, selanjutnya nanti minta lagi anak mencari yang lain lagi pasangannya. Misalnya ini tablik artinya menyampaikan kebaikan. Jadi kita harus selalu menggunakan mulut, lisan, tangan, dan kaki, segala yang diberikan Allah ini untuk menyampaikan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu singkatnya. Nanti panjangnya ada di parenting guidebooknya insya Allah, karena videonya tidak bisa lama-lama, jadi saya singkat-singkat aja. Kemudian haji. Nah, bisa sambil jelaskan bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Jadi sebenarnya si puzzle ini memiliki fungsi lain untuk memicu diskusi keimanan dan keislaman kepada anak-anak. Nah, selanjutnya saya akan presentasi cara main kedua. Nah, nanti di dalam kotaknya juga akan diberikan kartu-kartu. Ini kartu nomor kartu ini akan dimainkan dengan cara misalnya kita bisa bertahap sekali lagi. Untuk pertama-tama bisa misalnya 3 dulu. Kita sebar seperti ini. Puzzle-nya disebar. Mungkin buat kita seperti ini gampang ya, maksudnya buat anak-anak hal-hal seperti ini sebenarnya bisa banyak memicu dan mengembangkan kemampuan logika. Nah, ini ada tablik, puasa, amanah. Jadi disuruh ini kartunya di sini, kemudian disuruh mencari nih puzzle yang pas dengan itu. Kemudian anak akan mencari di sini. Nah, dari proses mencari ini sendiri anak akan belajar kemampuan memfilter informasi. Mana ya yang kira-kira relevan, mana yang kira-kira sama. Dan memang anak pada usia 2 tahun ke atas ini sedang suka-sukanya namanya menyamakan sesuatu, dan memang mereka tuh sangat membutuhkan itu. Nah, ini udah sama semua, berarti dia sudah bisa. Semakin dia jago, semakin bisa diperbanyak jumlahnya. Kalau yang pertama bisa 3 dulu, seperti itu. Sambil mereka bermain seperti ini dan mengasah kognitifnya, bisa sambil bundanya atau yang mendampingi belajar bisa sekaligus menceritakan apa sih itu tablik, apa sih itu puasa, dan apa sih itu amanah, dengan diskusi-diskusi yang bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga bisa membangkitkan dan mengembangkan keimanan anak. Seperti itu. Berikutnya saya akan presentasi cara main ketiga. Nah, ini udah ada puzzle-nya ya untuk haji dan zakat. Di sini juga ada movable alfabetnya, sudah siap. Dan jadi kalau misalnya Ananda sudah mulai semakin besar, misalnya 3 tahun ke atas dan sudah mulai mengenali huruf-huruf, kita bisa bermain dengan cara ini. Misalnya ini haji, ada ha, aj, i, ha, aj, i, nah, ha. Ini ha, ha. Kemudian a, j, kemudian i, haji. Nah, seperti ini. Kemudian untuk zakat ada z, ini z, kemudian a, kemudian k. Ini ada ke di sini, ada a, kemudian ada t, zakat. Nah, seperti itu. Jadi bisa mulai mengenal huruf dan belajar membaca. Nanti huruf-huruf ini akan diberikan juga sebagai bonus sebagai digital printable alfabet yang bisa di-print dan digunting sendiri oleh Bunda. Tapi kalau mau membeli juga movable alfabet seperti ini yang menggunakan art foam, nanti juga disediakan bonus voucher diskon 10% untuk membeli movable alfabet seperti ini.
kemudian nih Bunda, misalkan anaknya sudah lebih besar lagi dan sudah mulai bisa belajar membaca. Nah, ini bisa digunakan dengan kartu nomenklatur cardnya untuk dipisahkan untuk bagian gambar dan bagian kata. Gimana cara mainnya? Nah, misalnya ini ada gajah, alfil, semut, enamel, amanah, dan sidik. Ini saya sengaja mengambil 2 kategori berbeda, sebaiknya dalam bermain yang sesungguhnya satu kategori sama semua ya Bunda, biar sekalian kelihatan ada apa aja sih di dalam sini. Nah, misalnya ini ada alfil, kemudian gajah, kita cari, oh yang mana gambar gajah, oh ini dia gajah, yang mana ya tulisan gajah, oh ini dia tulisan gajah. Kemudian misalnya semut, nah ini dia gambar semut. Kemudian orang tua bisa memberikan contoh presentasinya kepada anak biar nanti anaknya bisa mengikuti seperti itu. Ini amanah, kemudian sidik, kemudian dia akan mencari mana kata sidik, seperti itu. Selanjutnya akan masuk ke cara main kelima. Nah, kalau misalnya sudah sering bermain ini sehingga anak-anak sudah mulai sering memahami apa sih itu, misalnya kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, apa sih itu, bagaimana sih sesungguhnya kisahnya Nabi Saleh alaihissalam, apa sih itu malaikat Atid, malaikat Mikael dan sebagainya yang ada di konten sini, bisa dilakukan permainan yang kelima ini Bunda, artinya tebak kisah. Nah, gimana? Jadi misalnya ini ada papannya, Bunda pasang satu di sini, kemudian Bunda simpan papan ini, kemudian Bunda bermain tebak-tebakan kepada Ananda. Misalnya Bunda punya sebuah kisah tentang kisah seorang nabi yang luar biasa. Nabi ini diberi mukjizat oleh Allah berupa seekor unta. Kira-kira kisah Nabi siapakah ini? Nah, seperti itu ya, nanti agar anak bisa berlatih merecall dan mengingat kembali kisah-kisah yang sudah diberikan dari si puzzle ini gitu. Atau mungkin kisah Nabi Yunus diganti setelah bisa selesai menebak, oh itu Nabi Saleh ya, ganti lagi. Nah, sekarang Bunda punya kisah ini, coba tebak. Kisah ini adalah kisah seorang nabi yang mana beliau diselamatkan Allah dari ikan paus. Kira-kira kisah Nabi siapakah itu? Nabi Yunus. Iya, betul, Nabi Yunus. Nah, seperti itu Bunda. Jadi bisa sekaligus untuk mengecek pemahaman Ananda tentang konten-konten yang ada di puzzle ini. Karena memang tahapannya yang satu adalah perkenalan, kemudian yang kedua adalah mencoba mengecek apakah sudah paham betul belum sih. Nah, untuk cara mengecek itu dengan cara bermain yang kelima. Dan berikutnya, nah untuk cara main keenam, misalnya usia anak Bunda sudah lebih besar lagi dan misalnya di rumah ada 2 anak, atau misalnya Bunda dengan anak Bunda tapi anak Bunda sudah lebih besar, bisa tantangan yang lebih cepet-cepetan. Jadi semua puzzle yang ada disebar seperti ini, kemudian di set waktu tertentu, misalkan 1 menit. Dalam 1 menit siapa yang bisa mengumpulkan puzzle terbanyak, dialah juaranya, seperti itu. Misalnya cepet-cepetan dia dapat Jibril, dapat Nabi Saleh, seperti itu, dan dapat Nabi Yunus. Nah, hal seperti ini sesungguhnya walaupun sambil bermain bisa mengasah ketelitian, ketangkasan, dan juga kecepatan berpikir Ananda, seperti itu. Kemudian cara bermain ketujuh adalah menggunakan kartunya sendiri sebagai flashcards. Jadi misalkan Bunda sudah membeli puzzle, kemudian punya anak lagi, anak bayi gitu ya. Biasanya kan anak-anak bayi memang sering diberi flashcard untuk membantu belajar anak-anak ini. Nah, itu bisa ini digunakan sebagai flashcard. Gimana sih cara pakai flashcard? Nah, bisa misalnya sambil gambar. Sebenarnya kan anak membutuhkan visualnya itu dari gambar. Sambil gambar, menunjukkan gambar, Bunda cerita, halo, Bunda punya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tahukah kamu bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam adalah salah seorang nabi yang diberi Allah mukjizat berupa kemampuan yang Allah ilhamkan untuk membuat sebuah kapal yang besar sekali. Dan dari kapal itu kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya, dan juga seluruh hewan-hewan yang ada di muka bumi disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam kapal gitu.
Atau mungkin sambil cerita, tahu nggak sih sayang siapa itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah salah seorang khalifah yang sangat pemalu dan merupakan khalifah ketiga. Masya Allah. Nah, dan selanjutnya. Nah, untuk pembahasan kisah dan cerita setiap tema ini sendiri insya Allah nanti akan ada di parenting guidebooknya, jadi bunda tidak perlu khawatir. Insya Allah ini bisa menjadi sarana untuk membantu bunda mengenalkan Islam dan konsep-konsep Islam ke dalam anak-anak. Ini lengkap sekali karena ada 28 tema ya, mulai dari rukun iman sampai rukun Islam. Intinya hal-hal mendasar yang anak-anak harus tahu tentang Islam. Begitu.